sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Salam jumpa lagi keluarga damai. Selamat tahun baru, kiranya Tuhan menyertai kita melewati sepanjang tahun 2024. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali belajar akan firman-Mu melalui program Samas pada hari ini. Karena itu, berkatilah setiap kami, agar kami semua dapat memahaminya dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60 sebagai dasar renungan kita hari ini. Untuk mengetahui kisah seutuhnya, Bapak Ibu bisa membaca mulai dari ayat 1. Kisah 7 ayat 54 sampai 60 berbunyi demikian. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Maka mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring,
Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sobat Samas yang terkasih, Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih oleh para rasul. Tugas diaken adalah melayani orang-orang miskin, terlantar, dan kebutuhan lainnya. Karena kesibukan para rasul dalam penginjilan, sehingga tugas itu terabaikan dan menjadi kasak kusuk dalam jemaat mula-mula pada waktu itu. Stefanus dipilih karena ia penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, sehingga ia mengadakan berbagai tanda dan mujizat. Awalnya ketika orang Yahudi melihat pelayanan Stefanus, mereka, khususnya kaum Libertini pada waktu itu, mengajak Stefanus untuk berdialog. Ini adalah sebuah kesempatan emas yang digunakan oleh Stefanus untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang. Singkatnya, mereka kalah berdebat dengan Stefanus. Ujung-ujungnya mereka menuduh Stefanus telah menghujat Allah dan Musa, serta mengubah adat Yahudi dan bait Allah. Akibatnya, mereka menangkap dan menahan Stefanus. Stefanus diadili dan dirajam batu sampai mati sebagai martir Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal yang kita pelajari dari Stefanus melalui kisah ini. Hal yang pertama adalah Stefanus memiliki iman yang berani. Ia tidak takut menghadapi pengadilan. Bahkan ia dengan lantang menyerukan agar mereka percaya kepada kesaksiannya tentang Kristus yang mereka salibkan. Ia sama sekali tidak gentar dengan hukum rajam yang akan ia terima, karena Kristus menampakkan diri kepadanya dan memberi dia kekuatan. Hal yang kedua, iman Stefanus adalah iman yang belajar. Kalau kita baca Kisah pasal 7 secara utuh, bahkan mulai dari pasal 6, maka jelas sekali Stefanus menjelaskan kisah perjanjian lama dengan sangat runtut, mulai dari Abraham sampai kepada Musa dan kehadiran Kristus. Khotbah singkat itulah yang membuat lawannya geram dan mengajukan saksi palsu untuk menghukum mati Stefanus. Bagaimana Stefanus bisa sefasih itu menaklukkan lawan-lawannya? Dari belajar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga dan terakhir, Stefanus memiliki iman yang mengampuni. Sebelum meninggal di rajam batu, Stefanus berdoa memohon pengampunan bagi mereka yang merajamnya. Hal ini mengingatkan kita akan doa atau perkataan Kristus yang terakhir di kayu salib, yang berbunyi, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dengan makna yang sama, Stefanus berdoa demikian, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sobat Samas, demikian iman yang dapat kita pelajari dari Stefanus. Berani karena tuntunan Roh Kudus. Terus belajar agar mengerti kebenaran sehingga kita semakin efektif di dalam bersaksi tentang Kristus. Dan jangan lupa, kita pun harus mengampuni, mendoakan orang-orang yang memfitnah kita demi kebenaran. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Semoga kami semakin efektif dalam bersaksi dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.